Itu perintah. Ayo. Putih kaki, pasak buluh, menyalalu di salolalang. Kalau artinya pikiran salah dulu. Jadi kalau kita nak mau ke Indopuro, kau nang kartu info ada terpagu harus pakai kartu kunci barago. Ada itu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali Wak balik di sana bersama udah Risnandar Cia. Beliau ko kita akan ulik-ulik balik masuk kita ke dalam acara kita bala bakaba lamu. Jadi kini ko di sana kita akan maulik kini ko mengenai Indopuro Jo Banda 10. Di sana. Tambah sih doa berdasarkan kabar nambah kalesoh. Berdasarkan kabar nambah kalesoh di Atepagu di sana. Jadi nan bakal kalesoh di Atepagu di sana. Info-info dari nan di Atepagu ku di sana. Bakal curang kalau ada bari makan paek nadana. Ya. Kalau ndak di bari makan paeknya beku di sana hari Jumat kami minta. Istilahnya kalau nanadoh di barih makan paeknya bekon sana sama-sama kita bawa pulang. Nadana. Sungguh pun itu kami kepada karena ko manyangkui Indopuro karena Indopuro ko sebagai nagari urek tunggang nagari suci ya daya. Baik itu menurut manuskrip ataupun tambo-tambo kita karena nagari Indopuro ko disebut dalam ranji ataupun manuskrip Indopuro ko sebagai urek tunggang di alam Minangkabau dan pucuk buleknya di Pagaruyung sebagai puseknya di Minangkabau. Makanya kami kalau adoh beko nan gak apa istilah penyampaian nanti pagu ko kurang-kurang cocok sakete. Kalau kurang-kurang cocok atau kurang-kurang ampalih atau lo ampalih di sana. Nah itu dah. Kurang gosok Betul. Kita minta kepada daulat ataupun sultan ataupun seluruh para waliullah yang ada di Indopuro ko mudah-mudahan diberkati segala yang kita sampaikan koda. Beri kami izin. Beri kami izin untuk menyampaikan kebesaran beliau. Yaudah, silakan dah. Ulang aja dah. Iya, ulang. Bansansu gitu. Kata pertama tetap harus sampai. Sampai nah. Itu ada kunci. Itu perintah. Ayo. Putih kaki, pasak buluh, menyalalu di salolalang. Kalau artinya pikiran salah dulu. Jadi kalau kita nak mau ke Indopuro, kau nang kartu info ada terpagu harus pakai kartu kunci barago. Ada itu dah. Ada pakai kunci ya. Itu bisa jadi peringatan. Bisa peringatan. Jadi rambu-rambu ke. Rambu-rambu yang harus jalani. Jalani. Jadi nak sembarang cucu sebagai nak. Iya dah. Ayo di sana. Oke. Jadi dan info nan dapat dari Atepagu ko kejadiannya mungkin di abad kampek balik tahun 3 balik sekian lah. Awak dia gambaran bayangan infonya tu 3 balik 60 sampai 70-an lah. Jadi itu di pesisir pantai daerah-daerah pesisir selatan ko itu kan banyak sungai-sungai dulu. Sungai-sungai. Dan sungai-sungai ukurannya lumayan lebar. Dan itu adalah pulau-pulau ketik di muka lautan itu. Sana daerahnya tuh dibayangkan itu dari muku-muku lewat Saketek sampai ke daerah Tarusan. Tarusan. Yang tahu gini gua. Jadi itulah nan bergeliat waktu itu zaman berarti itu tuh di sana kemungkinan itu nan disabui katuran seisu Banda 10 Lamu mungkin tuh dah. Nan di bawah naungan Kesultanan Indopuro. Di sana. Dari ya kan kalau Banda 10 itu dalam pemahaman kan berarti ada 10 bandar. Iya betul. Cuma yang dia gambaran kok cuma 2 ya. Yaitu nama daerahnya disebut pertama Sakai. Karena di situ ada unik pelabuhannya. Pelabuhannya itu terletak di pulau. Jadi dari Muaro itu di mukanya itu ada pulau tidak jauh dari Muaro. Di sini kapal-kapal kadang kok menyanda baru untuk kada masuk ke sungai pakai kapal-kapal ukuran menengah.
Oh, kemungkinan ko sana kemungkinan bali Ya. iko ko nang disabui mo harus sakai cu urang mada. Entahlah. Ayo, jadi beliau ko nun sana ancak kambo jalian jo nun sana. Beliau ko paling jauh ke pasisi kamada? Sungai Pinang, aka kambu ambo, bateh antara pasisi nanjo Padang. Sampai sinan beliau ko barunyo. Jadi kalau ke arah ke Baru sampai ke Indopuro tu alun pernah sampai le dana. Jangan kan ke Indopuro. Kama? Kebayang belum pernah. Kebayang belum pernah do. Itu beliau ko kan kemungkinan nam beliau sampean ko mungkin koda. Itu nama harus sakai 6 pulau nandu tu kecek orang Indopuro. Itu tuh kemungkinan Pulau Rajo, Pulau Putih itu tuh dah. Iya. Kemungkinan tuh. Jadi di apa tuh di mana mau kok? Di bandar tadi itu di sini banyak kapal balabuh ya dah ya. Iya. Yang paling besar waktu itu tuh ya. Iya. Kalau yang paling besar ini di situ dong. Enggak, di mana yang paling gadangnya? Ada semacam teluk daerah pasiennya kok agak landai. Itu tuh nyagia nama kok Gantiang namanya. Enggak tuh yang sana Itu yang paling kadang Beliau ko luar biasa. Jadi info dari Pagu ko yo mau luar biasa di sana. Kemungkinan waktu itu ada kan situ stek nak. Awak lah pernah pai ke Muaru Gantiang tu dulu dah. Sama kayak nak genting dia Gantiang. Kecil orang Indopuro genting kan kecil kan. Kalau bahasa awak di Minang Gantiang kecilnya kan. Pai mbok sinan basamo pucuk Sultan Rusdal. Pai ke Muaru Gantiang sinan tu mang yo rancak landai-landai apa dah kasih dah. Strukturnya di situ agak unik, pasirnya landai tapi tidak jauh dari bibir pantai itu ikut mencakuang ke dalam. Dalamnya dia, makanya di situ dipasang semacam pasak-pasak kayu bule untuk pelabuhannya tu. Oh, iya. Tapi kalau kecil orang ke pasisi itu anggar tu Nggak anggar pesawat kecil udah ya. Pesawat. Anggar tapi pesawat. Ayo, jadi itu tuh kayu-kayu bule berarti tampil pelabuh kapal tibu enak. Iya di sana. Nah di Pasir Gantiang itulah banyak nampak kapal-kapal dengan corak yang seragam, warna merah, jatuhnya kuning di bawahnya. Dan orang yang awak-awak kapal itu kebanyakan berpakaian seragam kuning hitam. Oh kuning hitam. Ya maksudnya itu pakaiannya kuning tapi ada semacam belt semacam ikik di sekonya berwarna hitam. Ikik di pinggang atau ikik di kepala? Kalau kepala hitam, di pinggang hitam pula. Oh, di sana. Iko Allahu A'lam ko Jadi di Indopuro tu kan ada nanti sabuiknya apa istilahnya tu kan dulu kan mantri nandu puluh kan. Jadi beliau tu kan ada nan ikik kuning, ada ikik merah, ada ikik hitam. Aku hitam. Ikik hitam. Jadi baju kuning. Jadi baju kuning abadi ada jobnya istilahnya kan tampek-tampeknya untuk mengawasi daerah Indopuro tu dulu dah. Jadi yo luar biasa kok. Lagak tajam nampak gini kau di sana. Jadi nanti sampai Gantiang tadi itu nyari hubungannya sama daerah dan bagian utara, daerah Aceh ada kerajaan di situ. Kayaknya cuma memperdagangkan semacam bongkahan tapi babaun seperti kapal barus. Oh, berarti kau bakai lo kabaru kan? Mungkin yo. Di sana. Iyo luar biasa. Jadi perjalanan Indopuro sampai ke Aceh dan tadi ke Barus kan itu tiba. Jadi kan nanti waktu kan istilahnya itu Aceh ku dulu kalau di Minang kan nyebutnya nagari Alang Muri. Alang Puri. Maksudnya Alang Puri itu. Jadi tampek pelabuhan Puri. Puro. Gerbang berarti? Gerbang. Kan itu. Karena di situ adalah pelabuhan yang gadang tuh. Oh, ada pelabuhan yang gadang ya. Jadi disitulah barang-barang bongkar-bongkar tadi yang dipasarkan. Ada nanti bo mambiaknya. Oh, nama Japui sana. Ya. Jadi di sana. Jadi istilahnya kalau kita bak kecurang kalau kita sibak nampaknya kok lagak mulai tarang jo Indopuro ke apa taliannya Bandar 10 pertaliannya ke Baru, pertaliannya ke Aceh udah. Emang enggak tajam nampaknya. Gua tanya Cik, ada enggak sultan itu namanya Mujahid? Apa? Mujahid. Mujahidin Shah. Ya. Ada. Nah, itu santaknya yang namu di masa itu tuh namanya kecil yang bakal itu Mujahidin disebutnya. Sultan Mujahidin. Sampai pun tanya itu enggak ada orang. Yang nama Mujahidin gitu. Jadi beliau tuh nan berkuasa waktu zaman itu tuh ya. Luar biasa. Dikali tambah lagi kok. Jadi kalau nampaknya kok gak barik pembahasannya dek karena liau dek macam Sultan
Muhyiddin Shah. Kalau Ya. kami menyebut Sultan Muhyiddin Shah atau Mujahidin Shah kecik beliau kan. Jadi ikokolah nan kecik orang kan cikal bakal nan bagala Sri Maharaja Dirajo nan sabut jo Sultan Muhammad Shah beliau kumada. Enggak Mujahidin tadi dah. Muhyiddin tadi. Muhyiddin Shah. Kan Oh, disebut Mujahid. Mujahid. Ya, Mujahidin. Mujahidin. Jadi ikonan harus kita telusuri kunan sana baik itu pertaliannya udah bandar 10 nan adoh kini baik kalau nang kita bicarakan kini kunan masuk ke dalam kategori bandar 10 lamo ya dah. Ayo. Jadi dun sana nan bakai mengenai Indopuro kok salah-salah sabui kami kuah. Iya. Kok istilahnya kok ndak talatak barang pada tampeknya. Iya. Ayo. Dila maaf kami minta kepada istilahnya terutama sekali kepada uruh para waliullah, para raja sultan, Para leluhur yang terpuji lah yang kalau terpuji Sabu, nan ado di Indopuro. Dila maaf baik tujuh kepada anak cucu-cucu beliau. Mudah-mudahan mencari calak-calak keganti asah. Kan itu tibu ya. Ada pesan selain sampai. Boleh sampai anda. Jadi beliau kok entah yo betul tidak kah, tapi katanya mah usahalah kalian bertangkah. Yang ketik tak usah di pagadang. Yang gadang tu pakai ketik selah. Jadi istilahnya apakah memang kini lokasi di Indopuro itu orang bertangkah tu pasti ada. Ayo Itu mudah-mudahan. kata ya. Jadi itu nasihat kepada anak cucu kepada kita bersama. Jadi ndak anu itu kita pun sama kan itu. Ya. Anak kok salah langkah suruh kembali kan itu kecurang kan. Salah cotok malantiangan. Kan itu tiba. Jadi kalau kita kambang-kambang juga nampaknya gak panjang nampaknya dah. Eloklah kita punta nak dana. Iya, punta dulu. Agak singkik. Untuk sementara kita akhiri dulu di sana. Kita akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.